Hai, selamat datang kembali di rumah baru. Masak lagi kita. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan hadirkan satu resep cita rasa Nusantara yang unik. Kalau Anda akrab dengan daerah Sidoarjo, Gresik, atau Surabaya, pasti sudah tidak asing lagi dengan hidangan yang satu ini. Ya, saya akan hadirkan resep otak-otak bandeng. Bahan-bahan untuk otak-otak bandeng kita tentunya adalah bandeng. Saya menggunakan 3 ekor di sini dan harganya kemarin beli cukup murah nih, 18.000 sudah dapat 3 ekor. Kemudian nanti ada bumbu yang dihaluskan. Di sini saya sudah siapkan 6 siung bawang putih karena besar-besar, saya menggunakan 6 siung saja. Kemudian ada sekitar 6 siung bawang merah, 5 butir kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit dan ada daun jeruk. Untuk seringnya nanti kita akan rajang-rajang saja. Nah, kemudian bumbu yang lainnya yang membuat khas adalah ini dia. Ada 1 sendok teh ketumbar dan sedikit jinten. Ini sudah saya sangrai. Ya, kalau mungkin Anda bisa lihat di sini ada butiran jintennya. Kenapa harus disangrai? Supaya aromanya kuat dan ini adalah rasa yang khas dari otak-otak bandeng. Kalau ini nggak disangrai kurang kurang kerasa apa ya khasnya gitu. Kemudian setelah bumbu-bumbu nanti kita juga akan tambahkan ke daging bandeng yang dikeluarkan dengan di sini ada koya atau kelapa yang sudah disangrai kemudian saya ulek halus ya jadinya koya. Kemudian ini dari sekitar setengah butir kelapa saja. Ada 1 buah wortel yang sudah saya parut kasar. Nanti ada 2 telur yang kita gunakan dan jangan lupa setiap masakan akan ada gula, garam, dan kaldu jamur. Oke, saya lakukan pertama adalah menghaluskan dulu bumbu-bumbunya. Step selanjutnya dan step yang sedikit rumit adalah memisahkan daging bandeng dengan kulitnya. Ya, tekstur daging atau tekstur kulit dari bandeng ini dia kuat ya kulitnya sehingga itu kenapa bisa dibuat otak-otak. Yang kita lakukan pertama adalah mematahkan dulu. Jadi ini kan ada tulang ininya tuh tulang ekor di ekornya ini nanti kita patahkan dulu kemudian kita pukul-pukul dulu. Kemudian kita keluarkan ya ini. Nah, ini sudah terpisah ya. Dan kita tinggal mengambil daging-dagingnya. Nanti tulangnya yang besar-besar sudah kita akan buang saja. Nah, ini ya. Kemudian kita butuh dagingnya nih. Kita balik begini. Lihat ya. Ini sudah hampir bersih ya. Dan kulitnya bandeng ini memang kan kuat, nggak mudah sobek, jadi enak kalau kita olah-olah seperti ini. Ya, kita balik lagi. Tuh kan, dia tinggal kulitnya saja.
ya. Kita lakukan ini untuk 2 ikan bandeng lainnya. Kemudian ini dagingnya, nanti yang kayak duri yang besar-besar ini bisa langsung kita buang, tapi durinya yang kecil-kecil nggak apa-apa, kita giling aja, udah pasti hancur kok ya. Nah kayak gini-gini nanti kita sisihkan, kemudian kita giling, baru nanti dengan bumbu, dengan isian-isian yang lain kita masukkan kembali ke dalam bandeng ini dan kita kukus. Ini jadi hidangan yang istimewa. Oke, saya akan lanjutkan dulu membersihkan, menguliti bandeng berikutnya ya. Ini daging bandeng yang sudah kita keluarkan dan beberapa durinya yang besar-besar sudah saya pisahkan ya. Tinggal yang kecil-kecil nggak apa-apa, kita giling aja, sudah pasti hancur kok, jadi tidak akan ada masalah. Step selanjutnya adalah mencampur semua bahan ya, terutama ini dagingnya ya, bisa dilihat ini sudah halus, jadi tidak perlu khawatir dengan duri-duri dari ikan bandeng. Oke, bumbu sudah dihaluskan tadi ya, sudah saya campur. Ini dagingnya, kemudian saya akan tambahkan 2 butir telur, kemudian ini serai yang sudah kita rajang kita masukkan juga, kita aduk-aduk dulu. Tadi waktu menghaluskan bumbu, saya sudah memasukkan 2 sendok teh gula dan 2 sendok, kurang lebih 2 sendok teh garam ya. Kemudian sedikit setengah sendok teh kaldu jamur. Nanti kita akan cek apakah kurang asin atau bagaimana. Namun kita harus bersedia untuk ngicipin sedikit ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini mentah tapi kita cicip sedikit. Oke, setelah itu kita masukkan wortel. Pada resep yang lainnya ada juga yang tidak menambahkan koya tapi menambahkan santan kental, boleh terserah. Tapi kalau saya suka dengan koya, jadi saya masukkan juga di sini. Aromanya berbeda ya santan dengan koya. Jadi itu kenapa otak-otak bandeng yang khas Jawa Timur ini menjadi berbeda dengan otak-otak ikan yang lainnya. Oke, rasanya sudah pas. Tadi sedikit saya tambahkan garam karena pasti biasanya asin ya. Oke, adonannya sudah siap. Sekarang saatnya ini saya siapkan daun pisang untuk kita menggulung ya, nanti mengukusnya pakai daun pisang. Kalau seandainya tidak ada daun pisang, bisa menggunakan plastik atau aluminium foil. Ya, di sini ini bandeng kita yang tadi sudah dikuliti ya, tinggal kita isi saja. Nah, enaknya nih kalau kita buka perutnya selebar ini, kita bisa menentukan mau segemuk apa kita isi ya. Jadi otak-otak bandeng ini selalu bentuknya gendut-gendut gitu ya, besar-besar. Dan bagian kepala, karena ini juga sudah bersih, sudah kosong, tidak ada insangnya, maka kita bisa mengisinya dengan isian juga. Nah, oke, baik. Ini bandengnya sudah terisi semuanya. Kita tata dulu biar bentuknya pas, terisi semua, tidak ada rongga-rongga. Kayaknya itu adonannya akan banyak sisa tuh. Kita bisa tambahkan di bagian perut. Udah ya, ini sudah cukup terisi semua. Kita tinggal gulung saja dengan daun pisang. Nah, seperti ini. Saya akan
menggunakan tusuk sate, ini tusuk gigi ya. Nah, sudah. Karena bandengnya cuma 3 ya, tidak akan lama untuk mengerjakan ini. Saya punya pengalaman dulu itu pernah mengerjakan bandeng ini berapa kilo ya, 1 drum isi bandeng mungkin ada 150 atau 75 kilo bandeng yang harus saya buatkan otak-otak bandeng seperti ini. Jadi sudah kenyang dengan membuat bandeng, otak-otak bandeng ini. Selanjutnya adalah mengukus otak-otak bandeng kita, dan karena saya tidak punya kukusan yang besar ya, karena bandengnya ini kan lumayan besar, jadi saya menggunakan ini penggorengan sebenarnya ya, kemudian saya modifikasi supaya bisa jadi kukusan. Nah, saya taruh saja di sini. Nah, ini karena bandengnya panjang ya, besar-besar. Oke, kemudian saya tutup. Dikukus kurang lebih 30 menit dengan api sedang. Ya, otak-otak kita sudah matang ini, lihat. Wow. Cantik ya, dan di sini harum sekali baunya. Anda bisa perhatikan teksturnya. Kalau ini pakai daun pisang memang lebih harum gitu ya. Ini masih perlu didinginkan dulu, lihat ini gendut-gendut ya. Biasanya kita mengkonsumsi otak-otak ini nanti setelah dingin kita potong-potong terus kita goreng dengan telur ya. Karena ini masih panas saya belum bisa potong, jadi saya biarkan sedikit dingin terlebih dahulu. Ya, bandeng, otak-otak bandeng kita sudah siap. Biasanya sebenarnya gini aja kan sudah matang dan bisa langsung dikonsumsi, tapi kita juga bisa mengolahnya kembali, yakni digoreng ya. Saya akan menggoreng. Di sini saya sudah siapkan telur, tinggal nanti saya kocok saja ya. Kita akan goreng ini, saya kasih sedikit garam, sudah dikocok, dan barunya ini ukurannya jadinya besar ya, dan bagian kepala adalah bagian yang paling enak karena isinya banyak. Oke. Saya akan potong bagian pertama kepala. Terserah sih mau ukurannya seberapa besar ya. Ini agak lengket karena ini akan saya goreng menggunakan telur. Ini saya sudah siapkan minyak ya, dan ini sudah cukup panas, dan otak-otak bandengnya juga sudah saya masukkan ke kocokan telur, tinggal kita goreng aja. Ya, otak-otak bandeng khas Jawa Timur sudah siap dihidangkan, dan biasanya otak-otak ini disajikan dengan sambal kecap. Sambal kecapnya sederhana, cuman bawang putih, cabai, dan kecap. Saya kasih sedikit garam, itu saja ya. Dan jangan lupa, ini tadi kan ini 1 ekor ya yang kita goreng. Tadi saya bikin 3, dan 3 itu tadi saya bilang belinya 18.000 kan. Biasanya kalau beli otak-otak yang sudah matang itu per bijinya, per ekornya Rp55.000. Ini bisa menjadi peluang bisnis bagi Anda yang berminat ya. Oke, terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk stay healthy, stay safe, dan stay at home.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat mencoba.